Karena panik itu tidak bisa membuat kita berpikir. Betul. Jangan gara-gara kita panik, semua kita gelontorkan. Akhirnya banyak rambu-rambu yang kita langgar. Nah, gunakanlah rule aturan-aturannya, maka aturan akan menjaga kita. Oke, Bang Rio. Ya. Ini COVID-19. Ya. Corona. Dan luar biasa ya. Kota langsung mengumumkan 204 miliar. Ya. Tapi dari sisi itu, Bung Aryo setuju? Kami di DPR secara aturannya sesuai dengan Permendagri tidak dalam posisi setuju tidak setuju. Betul. Karena pada saat daerah dalam keadaan bencana dan sesuatu yang mendesak, maka kewenangan penuh diberikan oleh kepala daerah untuk melakukan pergeseran dan penggunaan biaya tak terduga. Tetapi tidak mengurungkan kami untuk melakukan pengawasan. Pada saat dari eksekutif menyampaikan, kami juga sudah memberikan saran-saran dan rambu-rambu. Nah, rambu-rambu, tapi namanya itu sifatnya bersifat saran, semuanya tinggal eksekutif. Apakah dia mau menggunakan saran kita atau tidak. Tapi yang jelas, kita pada saat pembahasan kita sudah sampaikan sesuai dengan aturan, ini yang boleh, ini tidak boleh, ini seharusnya, ini yang tidak seharusnya. Iya. Ya Bung Aryo, memang kita pada prinsipnya siapa saja ya pada saat naluri lagi musibah, wabah musibah, ya sebagai wakil rakyat pasti akan berpikir untuk itu. Tapi fungsi pengawasan akan tetap dilakukan ya. Ya, jadi begini, kenapa kita selalu kalau di dalam keadaan sulit kita jangan panik, karena panik itu tidak bisa membuat kita berpikir. Betul. Jangan gara-gara kita panik semua kita gelontorkan. Akhirnya banyak rambu-rambu yang kita langgar. Nah, gunakanlah rule aturan-aturannya, maka aturan akan menjaga kita. Sesuatu yang dilakukan dengan bombastis tapi tidak realistis akan berbalik kembali ke kita. Itu saja saya pikir. Sahabat Merdeka, gunakanlah aturan itu. Maka aturan itu akan melindungi. Ini bahasa dari Bung Aryo Kumai. Sahabat Merdeka, COVID-19 atau lebih dikenal Corona ini banyak yang memanfaatkan dalam tanda kutip ya namanya politik anggaran. Ya. Nah di Bengkulu ini kan akan berlangsung pilkada. Ya. Ya kalau bukan karena wabah COVID-19 mungkin September sudah dilaksanakan. Ya. Nah ini yang kekhawatiran dari masyarakat. Kekhawatiran masyarakat, jangan-jangan APBD ini digunakan untuk kepentingan politik. Tapi saya yakin karena Dewan punya fungsi pengawasan, itu akan agak terhenti untuk melakukan itu. Bagaimana kira-kira Pak Mari? Ya, pertama saya menghimbau kepada masyarakat keseluruhan bahwasanya kita kedepankan berpikiran positif. Ya, kita jangan berburuk sangka. Kita lihat dululah apa yang sudah dilakukan, nanti baru kita akan evaluasi. Apa yang sudah dilakukan pemerintah, mungkin dengan kajian-kajiannya sudah melakukan yang terbaik buat masyarakat Kota Bengkulu. Nanti kalaupun ada hal-hal yang agak sedikit menyimpang, kita mungkin akan sampaikan, oh ini rambu-rambunya begini. Untuk berbagai kebijakan yang disampaikan, saya pikir bagus. Kayak kita sudah menggratiskan PDAM, itu bagus, luar biasa. Dibantu lagi dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menggratiskan listrik 400 watt dan diskon 50% untuk 900 watt. Berbagai kebijakan Pemda seperti pengusaha-pengusaha parkir untuk tidak membayar retribusi. Sebenarnya itu sudah mulai bagus. Sekarang terakhir lagi proses pembagian sembako. Nah, tinggal masyarakat dimohon untuk berpikiran positif saja. Sahabat Merdeka, khususnya sahabat Merdeka Milenial, masih bersama Bung Haji Aryo Kumai. Beliau
lulusan STPDN yang mempunyai basic pemerintahan. Bung Aryo, saya dengan beberapa organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, baru-baru ini mendengar Bung Aryo melakukan pembagian bantuan lah untuk warga yang terkena dampak COVID-19 ini. Apa motifnya itu Bung Aryo? Apakah ikut bertarung di pilkada nih Bung Aryo? Gimana? Saya pikir saya dari awal sudah sampaikan, banyak teman-teman yang bertanya, atau jangan-jangan Bapak ikut pilkada. Saya bilang, Pileg sudah lewat, saya sudah duduk. Pilkada saya tidak ikut kemana-mana. Yang hanya saya lakukan hanya untuk berbuat saja. Apa yang bisa saya berbuat, maka saya berbuat. Nah, dengan memberikan bantuan, saya pikir, kalaulah saya ada rezeki, mungkin saya bisa berbagi. Mungkinlah kalau mereka yang punya rezeki akan berbagi juga, kan begitu. Jadi saya hanya niatnya tulus untuk membagi kepada masyarakat agar mereka dengan adanya wabah ini, ditambah lagi kita lagi sedang masuk bulan Ramadan, lah saya pikir Allah menganjurkan kita untuk berbagi. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ini luar biasa pahalanya berkali-kali lipat. Kalaulah orang-orang yang punya rezeki tahu, maka dia akan berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Oh iya, jadi nggak ada itu ya karena pilkada itu nggak ya? Nggak. Hanya fastabiqul khairat saja. Fastabiqul khairat. Dan ini sudah saya dengar dari organisasi kepemudaan, khususnya pemuda Muhammadiyah. Itu memang kebiasaan Bung Aryo dari dulu ya, di Kalimantan juga begitu. Ya, alhamdulillah memang saya sekeluarga kita punya kebiasaan ya. Bukan hal yang baru, maksudnya pada saat ini saya dunia politik baru melakukan hal-hal yang begini, tidak. Memang sudah bertahun-tahun kita melakukan hal yang begini untuk berbagi. Ya mudah-mudahan saya bisa memotivasi, mengajak masyarakat Bengkulu biar sedikit mau berbagi gitu. Jangan dilihat dari nilainya, tapi dilihat dari tanda hatinya. Jangan dilihat dari nilainya, tapi dilihat dari tanda hatinya. Itu Bung Aryo kembali, sahabat Merdeka. Bung Aryo, seandainya Pak Helmi mengajak pasangan untuk gubernur dan wakil gubernur, gimana Bung Aryo? Saya sampai sekarang belum ada pernah berpikir untuk maju pilgub, pilwali, walaupun banyak didengung-dengungkan orang akan menjadi bisa dipasangkan dengan A atau akan diusung menjadi pilwali. Saya pikir saya hanya niatnya, tuluskan niat, berbuat saja untuk Bengkulu, demi kebaikan Bengkulu. Apa yang saya punya, ada rezeki sedikit saya bantu, insya Allah mudah-mudahan kebaikan itu datangnya dari Allah. Iya, kalau pilwali kan masih panjang itu. Tapi misalnya karena P3 di provinsi kan ada berapa kursi? 1 kursi. Oh, 1 kursi ya. Nanti diajak misalnya oleh Pak Helmi, nah P3 gabung PAN ini dengan ini jadi wakilnya Bung Aryo, gimana itu kira-kira Bung? Ya sampai sekarang belum ada pernah berpikir begitu. Belum pernah pikir ya? Belum pernah berpikir untuk itu. Dan belum pernah terpikir untuk itu juga. Iya, memang bagusnya jangan dulu Bung Aryo. Karena usia tadi kan belum. Masa kenabian juga 40 tahun ya? Ya, tapi nasib hanya Allah yang tahu. Oh iya. Nasib hanya Allah yang tahu. Jalan hidup kita hanya menjalani, tapi hasil kehidupan Allah yang sudah tentukan. Ya, Bung Aryo, saya sudah mendengar dari beberapa OKP, organisasi kepemudaan, Bung Aryo sangat dekat dengan generasi milenial saat ini ya. Dan ini memang penting karena mereka penerus ke depan. Ya. Apalagi dengan wabah COVID-19 ini ya. Saya kira ini akan sedikit menggeser peradaban ya. Ya, mulai peradaban misalnya. Akhirnya dengan salaman saja nanti terbiasa tidak salaman setelah habis COVID kan gitu. Ya. Nah, tapi mungkin Bung Aryo berpikir karena kedekatan dengan OKP, organisasi kepemudaan, kemahasiswaan itu, untuk memberikan pendidikan politik, pendidikan bisnis kepada mereka. Gimana Bung Aryo? Ya, memang harus kita akui sekarang kita lagi bonus demografi. Kita harus memanfaatkan itu. Anak-anak muda itu harus termanfaatkan dan tersalurkan. Jadi jangan sampai tidak ada regenerasi. Yang kedua, pola pikir yang masih zaman dulu.
Sekarang orang hanya berpikir kalau zaman dulu gimana caranya dia bisa menjadi PNS. Ya. Biar jual kebun, biar jual apa, yang penting jadi PNS. Belum sukses kalau belum jadi PNS. Nah, gitu kan. itu. Padahal kita kalau semuanya berharap PNS, yang sisanya mau jadi apa? Jadi kita harus memotivasi kepada teman-teman bahwasanya PNS itu bukan pekerjaan yang utama. Gitu. PNS atau ASN itu adalah pelayan. Betul. Nah, jadi kalau kita mau berusaha itu lebih bagus, lebih banyak membantu orang. Karena saya dulu ASN, saya tahu ASN itu kalaulah saya bisa membantu, saya paling bisa membantu orang tua saya. Betul. Dan mertua saya. Tetapi kalau kita menjadi seorang entrepreneur, pengusaha, 1 atau 2 karyawan kita, dia bisa membantu mertua dan orang tuanya. Artinya kita bisa menggunakan kebaikan menggunakan multi level marketing. Luar biasa Bung Aryo. Menjadi bagian dari sebuah motivator juga buat sahabat Merdeka Milenial. Bung Aryo, ya di kesempatan kesibukan di DPR itu, saya yakin Bung Aryo ini banyak sekali yang didiskusikan. Karena pertama pengalaman di birokrasi ASN, kemudian pengalaman di pengusaha. Apakah Bung Aryo nggak akan pelit itu dengan ilmu itu? Ilmu itu sebenarnya untuk bekal kita di akhirat. Saya malah apapun yang saya tahu, saya kasih tahu. Agar kalau ilmu itu dipakai mereka, menjadi ilmu bermanfaat bagi saya, pahalanya akan mengalir. Saya pikir itu. Toh saya makan sendiri juga nggak bisa apa-apa juga. Iya itu Bung Aryo ya. Sahabat Merdeka, saya kira ini diskusi kita dengan Bung Aryo hari ini. Ya, semoga diskusi ini akan berlanjut, Bung Aryo. Dan Bung Aryo akan selalu konsisten dengan pendirian. Insyaallah. Ya, insyaallah ya, kita doakan khususnya sahabat Merdeka dan sahabat Merdeka Milenial yang tadi sudah jelas Bung Aryo. Saya udah tahu dari OKP, sangat dekat dengan mereka dan mulai memberikan suntikan untuk kebaikan ya. Virus-virus kebaikan kepada mereka. Jangan berpikir untuk jadi PNS, tapi berpikir untuk wirausaha. Nanti mungkin dalam episode yang lain kami khusus akan mengundang Bung Aryo untuk berbicara tentang ekonomi di Kota Bengkulu. Terima kasih Bung Aryo. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.